Zero lupa, katanya podcast, jadikan dirimu lebih manfaat. Sobat podcast dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Alam Penuh Keindahan di Katanya Podcast, episode kedua Katanya Podcast. Semoga podcast kali ini lebih menjadikan kita menjadi lebih manfaat. Dan Sobat Podcast di penjuru dunia, kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu ada beliau Ustadz Wismanto, pemerhati dan juga penggiat dakwah dari Gunung Kidul. Kemudian yang satu lagi ada beliau Mas Suhaibun, yaitu manajer program kantor layanan Lazismu Mantri Jeren. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz Wismanto sampai sini ya Ustadz. Kaget betul Ustadz. Ini di Katanya Podcast. Kok namanya katanya gitu ya Ustadz? Jangan-jangan podcast beneran apa enggak gitu ya Ustadz ya. Ya selamat datang di Katanya Podcast Ustadz. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa memberikan manfaat kepada para penonton sekalian. Oke. Gimana kabarnya Mas Suhaibun? Ya, alhamdulillah luar biasa. Luar Hari ini biasa. kita di hari Jumat yang penuh berkah ini semoga membawa kebaikan untuk semua. Alhamdulillah. Baik, Ustadz Wismanto ini kan sebagai penggiat dakwah gitu ya, pemerhati lingkungan di Gunung Kidul lebih khususnya di daerah Girisobo ya Ustadz ya. Gimana Ustadz perkembangan tentang kekeringan di Girisobo ini Ustadz? Kan kita dengar dari berita-berita itu kan sudah menjadi berita yang menasional gitu ya, bahwasanya Gunung Kidul sekarang baru terjadi kekeringan. Sebenarnya gimana sih Ustadz di lokasi tersebut seperti itu? Ya, jadi nggak berkembang kalau kekeringan itu. Semakin mensurut ya. Jadi setiap hari semakin gersang. Ini sudah 7 bulan. 7 bulan ya Ustadz ya? Sejak Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sehingga ya karena air itu sumber utama masyarakat di tempat kami dan tentunya di mana-mana itu jadi kebutuhan yang paling pokok, paling mendasar itu ya air. Sekarang kehidupan warga khususnya di pesisir selatan, tidak hanya di Girisobo sebetulnya, itu ya darurat kebutuhan air itu sangat mendesak. Kemudian kalau misalnya hari-hari seperti ini ketika tidak ada bantuan air, terus gimana Ustadz untuk kehidupan dari saudara-saudara kita yang ada di pesisir di Gunung Kidul sana ya Ustadz, lebih khususnya di pesisir yang selatan? Ya beli, mereka ada yang beli patungan itu. Tentunya yang belum ada ini ya jaringan PAM. Karena Girisobo itu ya hampir 40% warga seluruh kecamatan atau Kapanewon itu kan sedang dalam tahap upaya ini untuk pemasangan jaringan pipanisasi PAM ke rumah-rumah. Tapi memang baru 40% dari semua penduduk. Oh, berarti Sehingga, sudah ada PAM masuk ya Ustadz ya, sebenarnya sih, tapi memang belum jangkauannya itu belum sampai ke semua rumah gitu nggih. Karena memang keterbatasan sumber dana dan memang debit airnya kalau harus menjangkau seluruh dusun-dusun itu kayaknya juga masih dievaluasi, dipertimbangkan apakah mampu ketika semua warga masang saluran air itu apakah kira-kira airnya akan ngalir atau tidak, ini juga masih dipelajari dari Pemda Gunung Kidul. Kemudian terkait PAM tadi ya Ustadz, itu gratis ya Ustadz? Atau maksudnya pemasangannya? Oh, bayar. Oh, bayar ya, masih berbayar ya. 1.700.000 atau 1.800.000 ya, kurang lebih itu. Tapi itu apa namanya memang belum bisa dijangkau gitu, belum bisa terjangkau. Jadi masyarakat sekitar masih nganu jadi Ustaz, masih apa namanya kekurangan air gitu nggih. Kemudian kalau misalnya di hari-hari ini ketika tidak ada air berarti nyun sewu mandinya itu berapa kali ya Ustaz sehari? Ya tentunya kita harus berhemat tentunya. Tergantung kebutuhan nanti mandi berapa kali itu. Yang penting minum ya Ustaz sebenarnya ya. Masak, minum. Ya, tapi memang meskipun
belum ada PAM itu kita ya yang kalau nggak ada bantuan ya beli sendiri. Banyak yang terkadang beli dan ngantri belinya berapa hari itu baru datang. Saya kalau lihat di berita televisi ataupun video-video yang beredar itu loh Ustadz, itu kan banyak simbah-simbah, ibu-ibu itu yang pada bawa jerigen gitu ya, bawa jerigen kemudian apa namanya mereka ketika air itu datang dropping gitu bawa jerigen seperti itu. Nah, itu sebenarnya berarti kan cuma muat sedikit ya Ustadz ketika seperti itu nggih. Karena kalau orang-orang yang kaya mungkin mereka bisa ya bikin bak atau apa gitu nggih. Tapi kalau orang miskin berarti kan mereka cuma ember jerigen itu nggih. Ya, itu ada nggak Ustadz cerita dari saudara-saudara kita yang di sana yang tidak punya tandon atau apa itu, kemudian ya cuma seadanya seperti itu gitu. Ya, ada yang terkadang satu tandon air itu untuk mungkin masih family ya, berapa rumah itu, 2 rumah atau berapa gitu. Mereka bawa jerigen itu kan untuk ngambil dari bak umum terus dibawa ke rumah, terkadang disimpan di tampungan mereka yang ada. Tapi ada bak umum sendiri ya yang nantinya ada bak umum sendiri. Gitu. Nah ini Mas Suhaibun, wah mendengar cerita dari Ustadz Wismanto nih terkait kekeringan gitu kan. Ya ini memang baru melanda ya di daerah istimewa Yogyakarta, bil khusus di Gunung Kidul gitu ya. Nah kira-kira dari pandangan program dari Mas Suhaibun seperti apa ini? Kan Mas Suhaibun di sini sebagai manajer program KLI Sumatera Selatan ya. Apa ada gambaran program khusus untuk bisa mengentaskan kekeringan tersebut gitu? Ya, kalau dilihat sejauh ini sih memang untuk wilayah Giri Subo itu yang paling parah ya untuk kekeringannya. Bahkan untuk berbicara terkait solusi jangka panjang sendiri pun masih sangat susah karena memang akses untuk pengoboran sumur bor itu masih sangat susah di sana. Sedangkan lokasi-lokasi seperti di sisi utara itu Melipar, Semin, Ngawen itu masih bisa diakali dengan sumur bor. Tapi kalau sudah Panggang, kemudian Sabtosari, terus masuk ke Giri Subo, Tepus, itu memang sangat susah untuk. Berarti memang tidak bisa ya diupayakan pakai sumur bor gitu ya? Ya, itu yang menjadi kendala saat ini ya, kecuali mungkin ada teknologi terbaru bagaimana cara memfilter air laut sehingga bisa jadi air tawar itu ya bisa jadi. Nah, itu menarik itu kalau misalnya ada ahlinya nanti untuk meneliti gitu ya. Ya seperti cerita Ustadz Wismanto, ada teman saya juga kan sampai harus mandi itu kan kita sering ketemu kan di kantor. Nah pas balik dari KKN-nya ternyata udah hitam semua badannya. Udah kanuan gitu. Mandi coba sekali, seminggu paling 3 kali. Kaget juga ya mungkin ya dari kota KKN ke sana ternyata KKN-nya salah waktu nih. Salah waktu. Jadi harusnya waktunya pas ada air ternyata pas kekeringan. Mau minta air ke tuan rumah yang menyediakan tempat tinggal yang ditunjuk sama Pak Duko aja mungkin nggak enak juga ya. Ya harusnya sampai akhir dia mandi di masjid nunggu sumbangan air dari masjid kan ya. Ngirit juga KKN kan masih mahasiswa. Iya. Kalau yang dilakukan sama Lahismu Mantri Jeron sendiri apa ini, Bang Soeb, ketika melihat kekeringan seperti ini? Sudah respon atau belum atau gimana? Ya, sejauh ini kita sudah merespon di 7-10 lokasi ya. Dan kurang lebih ada 1 juta liter air lebih kita sudah salurkan ke 1 juta liter? Iya, 1 juta liter air. Wah, menarik ini. Sudah 1 juta liter ya yang dikirimkan? Ya, sudah kita salurkan ke sekitar 7-10 titik di Gunung Kidul. Yang paling parah itu kan wilayah Giri Subo itu ada sekitar 44 tangki ya, atau sekitar 360.000 liter air. Kemudian ada di lokasi Panggang, Purwosari, Melipar, kemarin kita juga sudah salurkan, ada di Tepus, kita juga sudah salurkan. Jadi kita berusaha untuk meratakan semua wilayah itu dapat. Berarti kan Bang Suhaibun ini nanti hubungannya erat sekali ya dengan Ustadz Wismanto. Ya, apapun pokoknya koordinasi sana saya taunya Ustadz Wismanto yang koordinasi. Jadi ya, pokoknya wilayah Giri Subo itu nanti jadi wilayah ya Ustadz. Kalau kendala sendiri di lokasi Ustadz, masyarakat sekitar pada kesempatan kali ini kekeringan gitu itu lebih ke apa Ustadz? Misalnya kan permasalahan ini nggak bakal selesai ya karena sumur bor tadi dikatakan sama Bang Sohim juga
tidak bisa dilakukan di sana ya. Kemarin saya hembusan angin itu membisikkan ke saya gitu. Kalau ada yang sampai ngebur sumur itu habis 100 jutaan gitu. Dan itu jadi nggak jadi, keluar nggak keluar ya tanggungan resikonya gitu. Wah, ini berarti kan memang luar biasa sekali ya Ustadz wilayah ini. Kemudian kalau misalnya ada dropping air gitu untuk berapa hari sih Ustadz sebenarnya? Kalau dropping air di bak umum itu setengah hari habis. Setengah hari habis. Setengah hari habis Itu diambil. 5.000 liter ya Ustadz? Iya. Buat umum soalnya ya? Umum karena yang ngambil berapa keluarga itu, berapa rumah, RT ya. berapa RT, satu RT atau satu RW, langsung habis itu. Sekali di drop berapa jam ditinggal itu sudah. Iya, nanti di bak-bak lain itu masih gitu ya. Dan memang ini kendala dari zaman dulu ya ini. Gunung Kidul bagian selatan itu memang tekstur batu dan tanahnya itu kan rongga. Ketika dibor itu nggak bisa nyimpen air. Kecuali kalau ditemukan sumber air abadi, tapi kan ini belum ketemu sampai sekarang. Dan betul tadi Mas Suhaib pernah dapat info ada beberapa lokasi ngebor di Girisobo itu gagal. Teman saya yang ini keluarganya ini Bu Sari, Pak Roslan dulu ketua PCM periode sebelum saya itu ngebor 2 kali bantuan dari PWN. Satu titik itu nilainya 120 juta itu gagal semua. 120 juta gagal ya Ustaz? 2 titik berarti kan 120 kali 2. Ini sahabat podcast, katanya podcast ya. Jadi memang bukan kita tidak mencari solusi ya tentang kekeringan yang melanda di Gunung Kidul. Karena memang sudah pernah kita coba, itu 120 juta untuk pengeburan gagal. Hasil apa? Uangnya ya udah hilang. Itu baru satu titik ya? Itu baru satu titik ya. Jadi sudah pernah kita coba. Jadi kenapa kok kita masih dropping air, kemudian pembuatan itu ya tandonisasi dan lain-lain, karena itu ya Ustaz. Karena memang ngebur itu susah banget ya. Tapi itu juga udah sama ahlinya ya Ustaz, dicarikan kemana gitu. Itu tim yang meneliti menentukan titiknya itu kerjasama dengan pernah dengan UGM, pernah dengan Universitas Veteran juga pernah. Tapi tetap tadinya diteliti dengan ada airnya di bawah. Alatnya itu ada airnya, tapi memang ada sebentar terus setelah itu hilang. Jadi keluar debitnya kecil terus hilang ya Ustaz. Itu padahal udah dalam banget ya. 100 meter lebih. 100 meter lebih nggih. Berarti memang masalah yang bakal akan terus dialami gitu ya Ustaz. Tapi semoga nanti kedepannya segera hujan Ustaz. Jadi tampungan-tampungan bisa segera terisi gitu. Nah ini kalau untuk Mas Sohib ini sebenarnya pernah ngebur juga nggak Mas? Kita pernah ngebur ya 1 kali di wilayah Semin gitu Pucung ya. Malang namanya. Itu perbatasan dengan Wonogiri. Perbatasan dengan Wonogiri. Itu sudah naik. Di utara ya itu ya. Kalau itu ya, di Gunung Kidul utara ya. Sisi timur utara lah. Timur utara ya. Timur utara antara segitu ras. Dan di sudut itu kita sudah pernah menggali. Sebelumnya itu yang dari pemerintah itu ada bantuan dari PUPR kalau nggak salah itu menurut keterangan itu digali kurang lebih 200 meter nggak ketemu. Kita cuma berapa ya kemarin 85 nggak sampai 100 kalau nggak salah itu bisa ketemu. Alhamdulillah itu berkah ya. Ya mungkin karena dilala ya kalau bahasa Yunaninya itu dilala. Karena banyak mungkin yang ikut mendoakan, banyak yang ikut berkontribusi di situ sehingga ya bisa memberikan keberkahan tersendiri lah. Berarti sekarang airnya sudah keluar dan tidak kekeringan lagi ya Mas wilayah tersebut. Malah uniknya gini, di wilayah tersebut itu kemarin Ustadz di sana itu kan ngandelin air alam guys, air sungai yang alam. Nah itu kan kalau musim kering seperti ini kan sedikit airnya, jadi warga itu sering bisa dikatakan gontok-gontokan gitu kan.
Iya, konflik lah iya, iya, antar iya. rumah karena yang sana nyalain sini mati. Jadi saling siapa yang nyalain gitu kan artinya nggak ada yang mau ngaku siapa yang nyalain. Ya udah akhirnya Iya. pusing juga itu staf-staf desa dan ya tokoh masyarakat tokoh Oh, adat di karena sana. itu harus gantian ya pakai Harus airnya. gantian. Oh, Tapi iya, pada iya. kenyataannya ya seperti itu. Jadi ada Iya. warga mungkin yang diam-diam gitu. Karena rumahnya itu di atas sama di bawah ya. Jadi Ya. kalau atas ngidupin, bawahnya nggak kebagian atau bawahnya ngidupin. nggak Bawahnya kebagian. ngidupin, atasnya nggak kebagian karena kan akhirnya turun dulu toh. Oh. Nah, nampung posisinya seperti itu. Nah, itu yang membuat susah. Atau yang udah buat tampungan di atas itu kalau nggak dibuka, kalau dibuka nanti yang bawah nggak mau ngalir. Oh, Nah, ada seperti itu iya, sistemnya. iya. Nah, Tapi itu berhasil ya, Mas. Berhasil. itulah Ya? keberhasilan program kita di sini, Ustaz. Jadi sejak kita bor sumur itu dan dapat air, itu sampai saat ini kemarin kita baru ke sana, bawa survei ke sana, Iya, iya. memantau kembali, selesai konfliknya alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi sudah nggak Berarti ada konflik lagi. daerah Pucung Malang sana udah aman ya, Aman, Mas. Air alhamdulillah. sampai sekarang di Ya. posisi kekeringan ini udah mentas semua ya, udah Ya, aman semua. masyarakatnya sangat berterima kasih ke kita, bahkan mereka nanam sayur itu Ustaz, di pekarangannya, jadi bisa diairin padahal musim kering kan. Oh, iya. Bisa sayur. Nah, sekarang pertanyaannya di tempat Ustadz Wismanto ini, Bang Sohib, kira-kira apa yang akan menjadi solusi terdekat ini? Kalau saya sih melihat dari Ustaz Wismanto, kalau kita ya sekelas lembaga sosial swasta ya NGO itu mungkin saat ini kita bisa antisipasi permasalahan jangka pendeknya, itu dropping air. Dropping air sama tandon tadi mungkin Iya, bisa buat juga tandon ya, juga Mas? di sana Oh, karena iya. di beberapa lokasi belum ada tandon umum. Kan kasihan juga warga kan yang belum ada tandonnya, jadi bisa ngambil ke situ juga. iya. Tapi rata-rata sudah ada tandon meskipun kecil-kecil, harus dibagi spare gitu. Iya. Nah, yang jadi kendala itu ya itu terkait sumber airnya sangat kurang. Kemudian kalaupun kita misalnya mau buat sistem penguapan air laut diubah menjadi air tawar itu ya jelas modalnya sangat besar ya. Iya, Itu iya. kapasitasnya mungkin ya perusahaan-perusahaan besar atau pemerintah setempat, bukan pusat yang bisa. Iya. Atau mungkin dengan solusi sistem penangkap kabut yang saya pernah lihat di Maroko itu dicontohin. Iya, Tapi iya. saya nggak tahu di Giri Subo ada kabut banget. ada nggak ada gitu. Itu Ada. susah. Gitu ya. Ya biasanya di puncak-puncak gitu ada kabut banyak. Bisa. Iya. Kalau misalnya dilihat-lihat itu kan kalau misalnya nggak ada tampungan tadi ya Ustadz, tampungan umum itu kan harusnya dekat dengan rumah-rumah warga gitu ya, minimal nanti 10 rumah satu tampungan atau seperti apa gitu. Nah itu sekarang masih ada yang jauh-jauh berarti ya Ustadz? Ya rata-rata per RT itu sudah punya Per RT, padahal satu RT itu luasnya kalau 40 warga, 50 rumah gitu. Oh, Dan itu masih kurang. langsung habis ya Langsung Ustadz, habis. sekali dropping langsung habis gitu. Tapi insya Allah nggak berebut ya Ustadz kali itu ya. Enggak. Aman ya, berarti. Oke. Kalau nyon sewu ini Ustadz, kan ini kekeringan. Iya. Nah kemudian ketika dropping air itu kan tangkinya harus diisi. Oh iya. Nah itu ngisinya di mana Ustadz? Ngisinya di sumber air itu ada di dekat perbatasan pantai dan pemukiman di Sadeng. Di Sadeng Jadi ya. di situ ada sumur yang dibor kurang lebih hanya 30 meter. Itu ada air. Malah keluar ya Ustadz itu. Tapi sudah di pinggir pantai. Oh, kalau airnya Ustadz? Payau. Payau atau Enggak, tapi memang kurang jernih ya. kurang jernih ya Ustadz? Tidak Tapi seperti- buat minum aman Ustadz? Aman. Saya memang pernah lihat sih airnya, wah, bilang di sini mungkin sistem imunnya sangat kuat ya. Saya pernah ngedropping ke sana, wah. Iya. Biasa sini. Menarik ya. Jadi itu kalau boleh tahu Ustadz, ketika ngambil air satu tangki itu butuh waktu berapa lama Ustadz kalau untuk antri atau apa gitu pengisiannya? Kalau lancar 1 jam. 1 jam untuk satu jam, tangki ya, 5.000 liter ya ini? Ya. Karena kan debitnya sudah cuma kecil kan. Nggih. Terus nyedotnya itu ya pelan-pelan. Pelan-pelan. Tapi nggak kering Ustadz? Enggak kering. Nggak kering ya? Ngalir. Biasanya kan berapa tangki kering gitu. Nah, kalau banyak tangki juga kering. Oh, berarti ada Di atas, kapasitasnya juga ya? Di atas jam 1 siang itu biasanya sudah kering. Oh iya. Jadi harus pagi-pagi betul, jam 3 pagi atau jam 4 atau setelah subuh sampai zuhur itu terkadang sudah sulit. Oke.
Kemarin kita kan sempat ngirim ke Giri Subo 44 tangki kan? Iya, Itu baru 44 selesai tangki. hampir sebulan. Sebulan. 44 tangki itu Iya, sebulan. hampir sebulan. Itu baru bisa terrealisasikan. Oh ya, berarti kan pengisian di tempat yang satu, kemudian yang satu habis, yang satunya Iya. baru datang. Itu kendalanya. Oh, Bisa jadi ya. pun itu ngantri juga ngambilnya. Nah ini perlu dicermati ini sobat katanya podcast karena apa namanya saudara-saudara kita yang di sana itu kan baru mengalami kekeringan gitu. Jadi ya yuk kita bareng-bareng gitu ya. Kita bareng-bareng bergandengan tangan supaya nanti saudara-saudara kita itu diringankan dalam menerima ujian kekeringan ini gitu ya. Kemudian Ustadz kalau misalnya di lokasi tersebut ngambil air itu berapa tahu Ustadz biar sobat-sobat katanya podcast di seluruh penjuru dunia ini tahu berapa tuh kira-kira harganya satu tangki itu gitu. Ya Kurang rata-rata lebih, ya. ada yang 150, ada yang nggak sampai, mungkin 140. Macam-macam ya Ustadz, tergantung apa itu Ustadz? Jarak Jarak, dari ya. sumber air dan yang dikirim itu. Kalau jauh ya lebih mahal. Ada yang sampai 170, 180. Ada yang lebih mahal juga ya Ustadz Iya. karena jarak tadi ya. Nah gitu sobat katanya podcast. Jadi memang jarak yang mempengaruhi apa namanya lokasi jarak yang mempengaruhi harga dari tangki tersebut gitu ya. Kemudian ini Mas Sohib, Bang Sohib ini kan tim program ya. Nah itu uangnya dari mana Bang? Kok bisa ngirim-ngirim air dan lain-lain? Ya alhamdulillah kita dapat kepercayaan ya dari masjid-masjid di Mantri Jeron. Nah, kita diberikan dana lah setiap hari Jumat kan ada kas masjid itu diserahkan ke Lazismu, juga donatur-donatur kita juga sudah sangat percaya dengan kita karena kita memberikan laporan yang relevan, yang transparan, yang akuntabel. Jadi kita benar-benar dipercayalah sama donatur-donatur kita. Bahkan saya lihat ini yang baru saya riset ya di beberapa lembaga lain, misalnya yang sejenis dengan kita itu, Aziz Mantri Jeron itu termasuk yang cepat dan paling banyak menyerahkan. Wah, alhamdulillah, Ya, mantap itu itu, saya lihat. luar biasa. Itu manajer programnya siapa Mas? Siapa? Manajer programnya lanjut. Adalah orang sana. Oh ya, tadi kan di bawah udah ada tulisannya ya Mas Suhaibun Iya, adalah iya. manajer program. Kemudian ini kan banyak yang mendengarkan ya. Katanya podcast, kemudian pasti bertanya-tanya juga ini Bang Sohib. Ya. Lah ini kan terus kalau kita mau bantu gimana caranya? Karena kan ini kita cuma mendengarkan gitu lah. Nah, gimana ini Bang? Kalau mereka pengen, wah saya pengen satu tangki lah, saya pengen 2 tangki biar saudara-saudara kita yang ada di Gunung Kidul yang kekeringan bisa terbantu. Itu gimana caranya? Nanti kemudian ada di deskripsi YouTube ini bisa dibagikan ya terkait bagaimana cara ikut berdonasi bersama di kantor layanan Lazismu Mantri Jeron, atau nanti bisa ke kantor layanan Lazismu Mantri Jeron sendiri. Ada webnya mungkin Bang? Ada. Jadi ada web donasi juga, nanti silakan dibuka. Iya. Nanti di Apa itu deskripsi. webnya Bang? Lebihmanfaat.com. Lebihmanfaat.com. Sobat katanya podcast kalau pengen membantu saudara-saudara kita yang kekeringan nanti bisa mengunjungi lebihmanfaat.com atau IG-nya juga ada ya? Ya, Lazismu.Mantri Jeron. Lazismu.Mantri Jeron. Oke, baik. Seperti itu sobat katanya podcast. Sore ini kita ditemani sama Ustadz Wismanto, pemerhati dan juga penggiat dakwah dari Gunung Kidul. Kemudian ada juga beliau Mas Suhaibun, manajer program dari Lazismu Mantri Jeron. Wah, ini di depan kita sudah ada minuman dari tadi belum dipersilahkan ini. Tapi saya udah habis. Diminum dulu. Ustadz. Wah. Saya akan lagi Ini panas ada nih. tulisannya Ustadz, Lebih Oh, Manfaat TV sama podcast. Ya, alhamdulillah. Semoga podcast kita menjadi lebih manfaat. Gitu. Amin. Jadi podcastnya memberikan manfaat ya. Iya. Bukan hanya sembarang podcast. Bukan hanya sembarang podcast karena di sini jadikan dirimu lebih manfaat gitu. Jadi podcast kita itu mengandung unsur menjadi lebih manfaat gitu. Jadi seperti layaknya kita hidup kan pengen bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi podcast kita memang kita untuk menjadi lebih manfaat gitu. Baik, mungkin ada closing statement dari Ustadz Wismanto untuk saudara-saudara kita yang menyimak podcast.
Oh Monggo iya. Ustaz. Terima kasih saudara-saudara. Jadi sebelum saya undur diri, mungkin beberapa tahun yang lalu itu pernah ada kejadian ya. Jadi saya ditertawakan sama temen. Jadi ada lembaga dari donatur bantu air sekian tangki, sekitar 100 lah. Ini banyak sekali. Kemudian kita akan butuh laporan foto itu. Saya ketemukan jasa tangki itu, bapak-bapak yang sopir pengusaha tangki, kita ketemukan dengan donatur, sudah dijelaskan, sudah. Nah setelah itu ternyata ada 30-an foto yang tidak terlapor. Lah saya kan ditanya, ini gimana kok tidak dilaporkan? Nah saya tanya, ini pihak pengusaha tangkinya. Ternyata, Pak, mohon maaf, setelah saya kerja itu ternyata ada teman yang minta ikut bantu tangkinya itu loh, biar dia juga dapat pekerjaan itu. Jadi akhirnya diborong 2 tangki. Dua orang nggih. 2 orang. Lah 1 tangki itu nggak melaporkan karena nggak punya HP, nggak punya kamera. Tapi dia terus, tapi demi Allah Pak, sudah saya Iya. sudah saya suruh ke warga-warga. Malah dia datang ke rumah saya kok. Ayo Pak, kalau daripada salah paham, saya dereknya ke warga-warga yang sudah saya kasih loh. Bukan itu maksudnya. Jadi ya sudah. Karena memang kalau lembaga itu butuh laporan ya. Ya, sebenarnya betul. foto itu cuman buat laporan aja nanti ketika audit gitu ya Mas. Ya kalau memang kadang ada isu di masyarakat kan, kita harus ikhlas, nggak usah foto lah. Kalau kita lembaga sosial nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus punya laporan lah ke donaturnya bahwa ini sudah terlaksana. Karena nanti butuh diaudit juga benar, ya. benar bisa diaudit. Nanti kalau bermasalah ya kita bisa ditutup nanti kantornya. Tapi jadi lucu ya saya tadi. Karena nggak paham Sampai demi Allah gitu. Demi Allah Pak, sudah saya kasihkan ini 20 tangki lebih loh ini. 20 titik bak hijau, kalau sana bak hijau. Padahal itu kalau dicek di baknya langsung Ustaz, udah kosong loh baknya. Karena kan udah diambil sama masyarakat gitu ya. Iya. Jadi lucu tadi kalau misalnya beneran Ustaz kita cek di baknya gitu, ternyata dicek loh kosong karena udah diakses sama masyarakat ya. Insya Allah siapapun yang membantu saudara-saudara kita yang baru mengalami kekeringan ini, insya Allah nanti diberikan rezeki yang lebih gitu ya. Karena siapa memudahkan saudaranya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian closing statement dari Mas Suhaibun sebagai manajer program Layu Sumatera Utara, silakan. Ya kalau dari saya sendiri ya semoga musim kering ini segera berlalu lah. Jadi masyarakat bisa dimudahkan untuk mendapatkan akses air. Kemudian juga kepada saudara-saudara kita yang punya kelebihan rezeki lah, kita saling membantu dalam ya bisa dibilang krisis air ini sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat di Gunung Kidul. Jadi harapan saya kita mari berkolaborasi, kita bantu masyarakat yang ada di sana karena ya seperti yang dikatakan Bapak Admin tadi, kalau kita bantu meringankan beban orang lain maka Allah akan meringankan juga nanti. Oh sebentar, ini saya bukan admin loh ini. Oh iya. Saya tahunya admin ya, Bang ya. Saya bukan admin loh ini. Taylor ya, Pak? Saya MC Katanya MC itu kerjaan yang kurang prospek. Tapi ini MC itu kan apa namanya sebagai perantara gitu ya, jembatan untuk informasi bisa sampai ke saudara-saudara kita. Jadi insya Allah baik. Siap. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustadz Wismanto, terima kasih Bang Sohib sudah hadir di Katanya Podcast. Baik Sobat Podcast dimanapun Anda berada, demikian tadi podcast kita di kesempatan kali ini yang membahas tentang kekeringan di Gunung Kidul bersama Ustadz Wismanto dan juga Bang Sohib. Semoga menjadi manfaat kepada saudara-saudara sekalian dan sekali lagi seperti yang dibilang Bang Sohib tadi, untuk teman-teman saudara-saudara di penjuru dunia yang ingin membantu saudara kita yang baru mengenai musibah kekeringan, monggo silahkan nanti bisa dicek di Lebih Manfaat TV atau lebihmanfaat.com atau IG-nya Lazismu Mantri Jeron gitu. Akhir kata, terima kasih. Saya Alam Penuh Keindahan. Bila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Katanya podcast, jadikan dirimu lebih manfaat. Say hello dulu. Yeay, terima kasih.